Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tutut Sundari dengan NIM 2019-31021, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama, jurusan Manajemen. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Natasha Putri, Anissa Melaina Hidayat, Belani Indah Nabela, Irfan Java Isdifata, dan Muhammad Azri Rafa. Saya akan menjelaskan secara singkat materi activity based costing pada mata kuliah akuntansi manajemen yang dibimbing langsung oleh Ibu Meilia Aryani SEMAK. Sebelumnya, dalam aktivitas bisnis biasa menggunakan harga pokok penjualan untuk menentukan berapa biaya untuk membuat produk. Namun hal tersebut hanya berfokus pada biaya langsung dan tidak termasuk biaya tidak langsung seperti biaya overhead. Beberapa bisnis mengambil biaya overhead mereka dan mengalokasikannya secara merata di antara semua produk. Tetapi karena beberapa produk menggunakan lebih banyak biaya overhead daripada yang lain, biaya pembuatan setiap produk tidak akurat dengan metode ini. Untuk mengatasi keterbatasan pada metode tersebut, maka dikembangkan sistem biaya yang didasarkan pada aktivitas yang disebut Activity Based Costing atau ABC. ABC didasari oleh asumsi bahwa aktivitas mengonsumsi biaya dan produk mengonsumsi aktivitas. Activity Based Costing merupakan metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Jadi secara singkat, ABC merupakan suatu pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa atas dasar konsumsi sumber daya yang digunakan untuk mendukung suatu aktivitas. Tujuan ABC yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi aktivitas yang menghasilkan mata uang biaya. Fokus utamanya yaitu aktivitas yang dilakukan pada produk tertentu selama produksinya. Dengan demikian, aktivitas merupakan titik fokus dalam perhitungan suatu biaya. Yang kedua, untuk meningkatkan informasi biaya yang lebih akurat dibanding metode konvensional. Karena sistem biaya konvensional kurang mampu memenuhi kebutuhan manajemen dalam perhitungan harga pokok yang kurang akurat, terlebih jika melibatkan biaya produksi tidak langsung yang cukup besar dan keanekaragaman produk ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh pihak manajemen yang berhubungan dengan strategi yang ditetapkan. Sedangkan ABC pada dasarnya itu merupakan metode penentuan harga pokok produk yang menyajikan informasi secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan mengukur konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan dalam menghasilkan produk. Dalam merancang ABC System, aktivitas untuk membuat dan menjual produk digolongkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, Facility Sustaining Activity Cost, merupakan biaya yang berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Misalnya, biaya depresiasi, biaya asuransi, dan biaya gaji pegawai kunci. Yang kedua, Product Sustaining Activity, merupakan biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk dan biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Misalnya, biaya pengujian produk dan biaya desain produk. Yang ketiga, Batch Activity Cost, biaya yang berkaitan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Misalnya, biaya setup mesin. Yang keempat, Unit Level Activity Cost, biaya yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada fungsi activity based costing. Yang pertama, untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang kedua, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Yang ketiga, untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Yang keempat, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk. Yang keenam, untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Dan yang terakhir, untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Berikutnya, manfaat ABC. Sistem biaya ABC dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan, mendukung perbaikan yang berkesinambungan, dan memudahkan penentuan biaya-biaya yang kurang relevan. Ada pula karakteristik dari activity based costing. Yang pertama, meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Yang kedua, membebankan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda sebanding dengan biaya aktivitas dalam bisnis yang berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam mesin. Yang ketiga, meningkatkan keterlacakan biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Yang keempat, identifikasi biaya selama aktivitas dan penyebabnya tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat dari suatu produk atau pekerjaan,
tetapi juga menghilangkan aktivitas non nilai tambah. Dan selanjutnya, penghapusan aktivitas non nilai tambah akan menurunkan biaya produk. Ini pada kenyataannya adalah inti dari penetapan activity based costing. Sistem ABC memiliki beberapa keunggulan. ABC mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya atau activities cost, bukanlah produk, dan produklah yang mengonsumsi aktivitas. Sistem biaya memfokuskan perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Sistem biaya ABC mengakui kompleksitas dari diversitas produksi yang modern dengan menggunakan banyak pemacu biaya atau multiple cost drivers. Banyak dari pemacu biaya tersebut adalah berbasis transaksi atau transaction based daripada berbasis volume produk. Sistem biaya ABC memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang atau long run variable product cost yang relevan terhadap pengambilan keputusan yang strategik. Sistem biaya ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Perlu dipahami, cost driver adalah suatu kejadian yang menimbulkan biaya. Rasio konsumsi adalah proporsi masing-masing aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk dihitung dengan cara membagi jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk dengan jumlah keseluruhan aktivitas tersebut dari semua jenis produk. Homogeneous cost pool merupakan kumpulan biaya dari overhead yang variasi biayanya dapat dikaitkan dengan satu pemicu biaya saja. Untuk dapat disebut suatu kelompok biaya yang homogen, aktivitas-aktivitas overhead secara logis harus berhubungan dan mempunyai rasio konsumsi yang sama untuk semua produk. Prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem ABC melalui dua tahap kegiatan. Tahap pertama, pengumpulan biaya dalam cost pool yang memiliki aktivitas yang sejenis atau homogen. Menentukan tarif per unit cost driver, tarif per unit cost driver sama dengan cost driver dikali jumlah aktivitas. Tahap kedua, penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus BOP yang dibebankan sama dengan tarif per unit cost driver dikali cost driver yang dipilih. Sekian penjelasan dari materi activity based costing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.